Ya, selamat datang di channel Gas Indra guys. Kali ini saya akan mereview kostum room lagi ya guys. Yaitu kostum room Arrow Os ya guys. Ya, memang saya udah lama nggak review kostum room ya guys. Apalagi AOSP ya. Terakhir kemarin saya nge-review apa ya? Room Xiaomi kalau nggak salah ya. Nah, ini saya akan mereview kostum room Arrow Os ya guys. Jadi untuk Androidnya di sini dia udah Android 11. Ya ini ya guys, tuh Android 11 ya. Oke, kemudian saya menggunakan provider Telkomsel dan Indosat ya guys. Kenapa saya beli Indosat? Karena ya di tempat saya ini Indosat ya lumayan ya, walaupun sering gangguan ya, tapi ya sinyalnya ya tinggi guys, dan juga paketnya murah-murah. Kalau Bayu sih saya belum berani beli ya guys, soalnya malas juga karena ya saya nggak pernah beli online ya guys, jadi harus beli online kan kalau Bayu itu guys, jadi ya itu. Oke, kita langsung ke review roomnya inilah, kita lanjut ya. Malah ngobrol. Jadi untuk roomnya ini guys, dia udah Android 11 ya, versi ini Arrow. Jadi roomnya, kostum roomnya Arrow ya guys. Nama kostum room adalah Arrow, jadi versinya adalah 11 ya. Untuk tiket searchnya ini 5 Desember guys, jadi baru banget nih kostum room guys. Dia 5 Desember, untuk keamanan Androidnya ada di 5 Desember ya, berarti bulan ini guys ya. Untuk versi beta basisnya ya seperti ini, dan untuk kernelnya sendiri guys, dia pakai Quicksilver ya guys. Setahu saya ini kernel ini adalah kostum kernel guys, tapi nggak tahu kenapa diterapkan di kostum room ini guys. Ya memang sih smooth banget ya jadinya kalau saya pakai room ini, mungkin karena kernelnya ini guys. Tapi kalau untuk bugnya sendiri ada ya guys, nanti saya jelaskan di akhir video aja. Oke, kita langsung ke sini aja, kita ke sini guys. Untuk tentang ponselnya ini, tempatnya di mana ya, saya lupa, di sini ya. Jadi dia bisa diperbarui guys, kayak HP, kayak room bawaan dari HP ya guys. Dia bisa diperbarui lewat sini. Kalau misalnya kalian pengen perbarui, kalian tinggal konekkan jaringan kalian ya, HP kalian ke jaringan, kemudian kalian cek pembaruan di sini. Kalian reload seperti ini guys. Kalau misalnya ada pembaruan, pasti dia bakal pembaruan tidak ditemukan. Oh, ada pembaruan lagi guys. Tuh, lihat tuh. Pembaruan ditemukan. Tuh, terakhir diperiksa 23 Desember. Jadi kalian bisa update lewat pembaruan langsung guys kalau di room ini. Ini cepet banget sih, gila. Ini udah ada yang versi terbaru guys ini. Android 11 21 Desember guys. Jadi ini 21 Desember, ini disuruh ngunduh lagi nih guys. Versi Arrow 11. Tapi versinya kok di sini nggak jelas guys. Disuruh unduh nih. Tapi nanti kita unduh ya. Ternyata udah ada pembaruan lagi nih guys. Wah, gila. Kalian bisa perbarui lewat sini sih. Tapi kalau saya sih biasa sih lewat TWRP guys perbarunya. Ya, jadi untuk fitur-fitur di room ini guys itu nggak terlalu banyak ya guys. Saya akan kasih lihat dulu ya. Pas pertama room ini diinstal guys, aplikasi bawaannya itu ya nggak terlalu banyak ya, karena base-nya ini adalah vanilla guys. Biasanya kostum room yang base-nya vanilla itu dia nggak including sama GApps ya guys. Jadi dia nggak including sama GApps. Jadi yang ada cuma aplikasi-aplikasi penting aja ya, misalnya kayak galeri, kamera seperti ini, kameranya juga jelek, bukan Gcam. Jadi untuk aplikasi kameranya ini dari Android ya, bukan dari Google ya. Kalau dari Google ya Gcam ya guys. Nah ini Gcam, tapi dia frostless karena saya habis ganti GApps ya guys. Soalnya waktu itu saya pakai GApps yang lebih besar ukurannya. Jadi kalau GApps yang lebih besar ukurannya itu udah including sama aplikasi telepon, pesan, dan juga YouTube ya guys. Kalau yang ini nggak including sama YouTube, nggak including sama YouTube, sama aplikasi telepon, sama pesan. Nah ini kan ini aplikasi pesan yang dari Android AOSP-nya, bukan dari Google ya guys. Jadi beda. Kalau mau kalian bedakan, aduh, kenapa jadi begini? Jadi bisa dibedain guys, aplikasi yang memang dari Android ataupun dari Google, beda guys. Jadi untuk misalnya aplikasi telepon ya guys. Ini aplikasi telepon saya ini dari aduh kelihatan tuh ya. Nanti saya sensor ya guys. Jadi aplikasi telepon saya ini dari
dari Android AOSP ya guys. Jadi ini bukan dari Google. Beda guys. Kalau dari Google itu bukan begini ya bentuk anunya, aplikasi teleponnya. SMS-nya juga begini. Apa sih namanya? Android AOSP dia kayak begini. Tapi kalau untuk dari Google dia yang kayak gini guys. Ini dari Google ya guys. Kalau yang ini dari Google. Ini baru aplikasi pesan dari Google. Beda memang guys. Jadi pada saat waktu itu saya install Gcam, apa sih namanya, Gaps, yang versi yang ukurannya lebih besar guys. Jadi itu udah including sama YouTube ya, sama aplikasi telepon, sama SMS juga yang dari Google ini. Tapi jeleknya guys, dia itu ngebug guys. Jadi kalau misalnya saya pakai Gaps yang versi terbaru, yang versi yang lebih besarnya itu guys, yang sudah including sama YouTube segala macam, itu untuk teleponnya ini ngebug. Jadi kalau misalnya ada orang nelpon itu bakal agak kalau misalnya ada orang nelpon itu kita nggak bisa ngangkat teleponnya guys. Jadi nggak ada tanda apa-apa ya. Kalau misalnya ada panggilan masuk itu kayak nggak ada tanda apa-apa, nggak ada tombol buat jawab gitu guys. Jadi ketahuan orang yang nelpon itu setelah teleponnya itu mati guys. Setelah teleponnya mati baru ada notifikasi kalau ada panggilan tidak terjawab. Ya, jadi bagi kalian yang pengen pasang custom ROM Aero Android 11 ini, kalian lebih baik pakai Gaps yang paling kecil ukurannya guys, yang 99 MB aja, nggak usah yang sampai 200 MB, 300 MB, apalagi 1 GB. Karena nanti dia kalau misalnya yang including sama kontak sama pesan, nanti untuk kontaknya itu bakal ngebug ya. Kalau misalnya kita nelpon itu nggak bakal kita bisa ngangkat teleponnya kalau misalnya ada orang yang nelpon gitu guys. Ya seperti itulah guys. Ini aja udah 7 menit ya, belum lagi review ya roomnya atau fitur-fiturnya. Jadi untuk aplikasi yang ada di custom ROM Aero ini guys, ini nggak terlalu banyak ya. Pada awalnya memang nggak terlalu banyak. Yang ada itu cuman aplikasi Duck ini guys. Ini Duck ini adalah browser guys. Dia mirip-mirip Chrome gitu memang sih. Duck ya, yang ada dari aplikasi bawaan HP ini ROM ini cuman ada Duck. Kemudian file manager, galeri ya guys, galeri ini bawaan, jam ini bawaan, kalender bawaan, kamera bawaan, kontak bawaan. Ini kontak AOSP ya guys. Ini bukan kontak dari Google. Ini kontak dari Android ya, beda ya guys. Ini pesan dari Google ya. Kalau yang ini saya download di Play Store. Kalau yang ini guys pesan dari Google, soalnya ngebug ya. Untuk pesan dari Android yang ini dia ngebug. Jadi kalau misalnya kita SMS itu nggak bisa terkirim, katanya sih tidak ada kartu SIM yang dipilih, padahal saya udah pilih kartu SIM 1 tapi tetap nggak bisa. Itu ngebugnya ya. Jadi saya pakai aplikasi pesan kedua yang itu dari Google ya. Ya memang sih bugnya nggak terlalu parah dan bisa diperbaiki ya. Yang saya bilang tadi guys, bugnya itu cuman ada di telepon, tapi kita yang kalau misalnya nggak mau ngebug, kalian ya install Gaps yang versi kecil aja, jangan yang versi besar, biar nggak ngebug pada saat di telepon ya guys. Kemudian ya aplikasi pesan ini ya, pesan dari Android. Kemudian radio ya guys, ini udah ada setelan ya, jelas ada ya. Udah itu aja guys aplikasi bawaannya, cuman ada itu yang saya sebutkan tadi. Cuman ada galeri, Duck, file manager, jam, kalender, kamera, kontak, pesan, radio, udah, sama pengaturan, udah itu aja ya guys. Yang lain-lain ini saya download. Nah, Play Store-nya ya jelas saya pakai Gaps ya guys. Yang paling kecil ya saya pakai Gaps ya. Jadi YouTube-nya nggak including. Ya seperti itulah. Nah, sekarang untuk fitur-fitur dari custom ROM ini guys, ya ini udah 9 menit nih guys. Untuk fitur-fitur dari custom ROM ini sendiri itu nggak terlalu begitu banyak sih guys ya. Jadi untuk smooth ya, untuk di ROM ini smooth banget ya, saya udah bilang berkali-kali. Kalau misalnya rekam layar memang dia rada berat ya guys, nggak tahu kenapa pada saat direkam layar dia memang rada berat ya, seperti ini nah, agak ngeframe ya guys, frame rate nya agak kurang gitu nah pada saat direkam layar, nggak tahu kenapa kayak gitu. Mungkin dari kualitas perekaman yang saya atur memang kurang bagus sih. Kemudian kita langsung aja ke fitur-fiturnya. Jadi untuk fitur-fitur guys, di Aero ini nggak begitu semenarik fitur-fitur yang ada di Android Nusantara, di ROM Nusantara Android 11 ya guys. Jadi untuk di custom ROM Nusantara Android 11 itu untuk fitur-fiturnya itu banyak banget guys. Saya sampai puas banget lah. Tapi kalau untuk ini guys, fitur-fiturnya itu nggak terlalu banyak. Tapi untuk bugnya itu yang nggak terlalu mengganggu ya guys.
Kalau untuk di Nusantara Android 11 waktu itu guys, pada saat saya buka Instagram itu videonya ada beberapa video ya guys. Pada saat saya di custom room Nusantara Android 11, pada saat saya buka Instagram, kemudian Facebook, itu pada saat memutar videonya itu kayak ada warna hijau-hijau ya guys, garis-garis hijau ya. Di WA juga begitu guys. Pada saat saya nonton status WA teman-teman saya ataupun status WA saya, itu ada kayak warna hijau-hijau ya guys di seluruh videonya. Maksudnya di seluruh videonya itu ada warna hijau-hijau. Saya nggak tahu itu memang ngebug sih. Tapi kalau untuk di room ini yang bugnya itu nggak banyak, tapi fitur-fiturnya yang nggak terlalu banyak ya guys. Kalau untuk fitur-fiturnya nggak terlalu banyak, tapi untuk bugnya itu tadi yang seperti yang saya bilang tadi, caranya sangat gampang lagi ya, sangat gampang. Kalau misalnya ngebug ya guys, kalian pakai GAPS yang paling kecil aja, kemudian kalian download aplikasi pesan dari Google ya, supaya bisa ngirim pesan. Udah itu aja sih ya untuk bugnya. Untuk cara ngatasinnya juga gampang ya, nggak perlu flash modul segala macam. Nah untuk root bisa ya guys, tapi kalian pakai yang magis versi terbaru ya guys, yang paling terbaru, jangan yang versi lawas ya, nanti botlop. Kemudian fitur-fiturnya ya lah dari tadi. Untuk fitur-fiturnya di sini ada di jaringan ini guys. Di sini ada VoLTE ya guys, untuk memilih jaringan VoLTE. Kemudian itu aja sih. Kemudian ini indikator lalu lintas, mengaktifkan atau menonaktifkan indikator kecepatan jaringan. Ini untuk indikator kecepatan jaringan ya, kalian bisa aktifkan supaya kalian bisa tahu speed internet kalian berapa. Kemudian untuk tampilannya di sini guys, di sini ada mode gelap dan di sini ada beberapa pilihan ya. Ada default perangkatnya ya. Untuk defaultnya dia warnanya agak abu-abu guys. Jadi untuk default tema gelapnya ini warnanya abu-abu. Kemudian untuk Raven Black ini dia flat, warnanya itu gelap pekat gelap ya guys, hitam pekat. Kemudian dark gray ini dia warna gelap tapi abu-abu juga ya, cuman abu-abunya itu abu-abu gelap guys. Kemudian night, kalau untuk night ini warnanya abu-abu terang banget ya guys warnanya. Kemudian style ini warnanya abu-abu, cuman dia lebih ke warna biru ya. Kemudian solar dark ini warnanya ya ini lebih ke warna biru ya, sama juga. Kemudian mode gelapnya itu ada sudah ya, mode gelapnya. Kemudian kecerahan adaptif ya udah memang udah ada gaya dan wallpaper juga ya guys. Misalnya kalian mau ganti accent color bisa ya. Ya memang sih nggak terlalu banyak ya fitur-fiturnya kalau di room Aero ini. Kalau ini mah memang udah di semua Android ada ya yang kayak beginian ya guys. Yang penting udah Android 10 gitu. Nah, kemudian apalagi nih, warna ya. Jadi di sini ada pilihan pengaturan warna ya guys. Pertama pas diinstal dia otomatis ke alami ya. Kalau misalnya kalian pengen warna yang lebih bagus, kalian pilih yang ditingkatkan aja. Kalau adaptif ini artinya otomatis ya guys. Kalian pilih yang ditingkatkan aja. Saya sih lebih suka yang lebih terang ya warnanya. Kemudian ya jadi ini fitur ini mirip-mirip sama room Oxygen OS sih. Kemudian untuk suara, penyimpanan, lokasi, keamanan jari, jadi nggak terlalu banyak sih guys. Untuk bugnya juga yang tadi saya sebutkan tadi itu ya, nggak banyak amat. Kemudian di tombol guys, ya fitur-fiturnya yang ada tambahannya ya cuman gini doang nih. Akses menu power, misalnya kita aktifkan ini nanti bakal ada pilihan buat rekam layar, screenshot gitu kan guys. Kalau misalnya kalian mau reboot, ini ada pilihannya buat reboot ke recovery ya guys. Saya pencet power, kemudian saya pilih daya. Di sini ada dua pilihan, matikan atau mulai ulang. Nah di sini kalian pencet mulai ulang. Di sini ada pilihan lagi guys. Kalian ingin ke sistem pemulihan. Kalau ini panas ini saya nggak tahu apa. Kemudian bootloader. Bootloader ini fast boot ya guys. Kalau pemulihan ini TWRP atau recovery. Kalau sistem ya kembali lagi ke sistem reboot gitu. Kalau panas ini saya nggak tahu panasnya apa guys. Oke, sudah cukup itu ya guys ya. Kemudian di gesture ini ya ada ini guys. Kalau misalnya kalian mau pindah ke pindah ke kamera, kalian tinggal pencet power double ya, tombol power 2 kali ya, atau bisa disebut twice
Nah, dia bakal buka kamera. Tapi di sini kan saya ada Gcam sama kamera ya. Untuk Gcam ini bisa guys, bagi kalian yang pengen ngerekam video, kalian bisa pasang Hypercam yang ini guys. Untuk linknya ada di deskripsi ya guys. Untuk link custom ROM-nya pun juga ada di deskripsi. Untuk link custom ROM sama Google kameranya. Kalau misalnya kalian mau rekam video, jangan khawatir, kalian bisa pakai Google kamera yang ini guys, Hypercam. Tapi kalian harus pasang GAPS juga ya guys. Kalian pasang GAPS dulu, baru kalian pasang Google kamera. Karena kalau misalnya kalian pasang Google kamera dulu, ya bakal kayak gini jadinya guys. Bakal kayak gini, cross ya guys. Karena ini saya kan waktu itu sempat ganti GAPS, jadi ya kayak gitulah, jadi frost close dia. Jadi kalian pasang GAPS dulu, baru kalian pasang Google kameranya gitu ya kan guys. Aduh, bentar lu. Tadi sampai mana nih tombol ya? Gesture. Ini nggak tahu navigation gesture ini ya pilihannya begini-gini aja sih. Usapan untuk menangkap layar ini kan misalnya kan 3 jari begini guys. Misalnya kita mau screenshot ya kayak gini set. Nah ini kan mengambil screenshot tuh pakai 3 jari ya. Kemudian menu daya. Oke, udah sih guys, itu aja guys beneran. Oh, ada lagi satu guys. Ini di Xiaomi Park. Jadi di sini ya ada Mi Sound Enhancer ya guys. Misalnya kalian aktifkan, sebenarnya nggak terlalu begitu beda sih pada saat diaktifkan. Kemudian ada ini, kalian bisa pilih tipe headphone kalian ya. Di sini banyak nih guys. Ada Mi In Ear, ada edisi warna, edisi Yours segala macam. Misalnya kalian pakai handset Xiaomi ya. Ini ada pilihan preset kalau kalian mau pilih yang mana ya. Mau yang bawaan, yang versi rock atau jazz atau pop ya. Kemudian ini juga ada fitur pembersihan pembersihan speaker sama kayak di MIUI guys. Kemudian di sini ada kalibrasi warna, dan untuk fitur ini sebenarnya nggak terlalu work ya di ROM ini. Saya udah coba buat full kan ini kejenuhan ini, dan saya coba buat hilangkan. Oh, kalau untuk warnanya bisa guys. Oh, bentar. Oh, bisa guys. Wah, berfungsi. Ini buat nambah ketajaman warna guys. Ini kejenuhan ya. Jadi sebelumnya guys, sebelum saya review ROM ini nggak berfungsi guys. Fitur-fitur di sini. Tapi kok sekarang berfungsi tuh lihat. Jadi warnanya tuh semakin tajam guys. Ketika kejenuhannya saya tambahkan, ini warnanya bakal semakin tajam guys. Semakin tajam dan tajam. Begitu juga dengan kontras dan warna lainnya guys. Misalnya saya hilangkan warna merah, ya kayak gini. Saya mungkin di rekam layar nggak akan kelihatan ya guys, karena saya rekam layar. Jadi kalian pengen ROM ini enak banget sih guys. Kalian nggak terlalu pengen warnanya lebih tajam, kalian bisa tambahkan kejenuhannya guys. Nah, ini bisa kalian kasih pucat juga warnanya. Nah, atau kalian bisa kasih tajam. Enak banget nih guys. Saya pokoknya senang banget di ROM ini guys. Saya senang banget di ROM ini guys. Fiturnya bagus ya, walaupun tidak banyak fiturnya, tapi saya suka ya sama fiturnya. Sangat penting bagi kalian yang punya layar burik ya guys. Di pengaturan yang tadi ya guys, yang ini guys, bagi kalian yang punya layar burik, kalian bisa pakai ini. Ya udah, mungkin segitu aja dulu ya untuk fiturnya kali ini guys. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.